Selamat siang, perkenalkan nama saya Eva Yanti dari bagian Anatomi Histologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Paramadhewa. Pada siang hari ini, saya akan membawakan kuliah mengenai anatomi nasus, sinus paranasalis, faring, dan laring. Adapun tujuan pembelajaran pada kuliah ini adalah setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan anatomi nasus, sinus paranasalis, faring, dan laring. Sistema respiratorium merupakan sistem yang terdiri dari struktur yang terlibat dalam ventilasi dan pertukaran gas. Fungsi dari sistema respiratorium adalah yang pertama menyediakan area pertukaran yang luas untuk pertukaran gas antara udara dan aliran darah, kemudian memindahkan udara menuju dan meninggalkan daerah pertukaran gas pada pulmus sepanjang traktus respiratorius, melindungi area pertukaran gas dari dehidrasi, perubahan suhu, dan invasi patogen, menghasilkan suara ketika bernyanyi, berbicara, dan jenis komunikasi lainnya. Selain itu juga dapat mendeteksi bau dan meregulasi volume serta tekanan darah. Secara anatomi, sistema respiratorium dibagi menjadi dua, yaitu upper dan lower respiratory system, di mana upper respiratory system berperan dalam menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk, serta melindungi permukaan yang lebih halus pada lower respiratory system. Adapun kelompok dari upper respiratory system ini adalah nasus, kavitas nasis, sinus paranasalis, dan faring. Sedangkan laring nanti termasuk dalam lower respiratory system. Pertama, kita akan membahas tentang nasus, di mana nasus ini dibentuk oleh tulang yang berpasangan maupun tidak berpasangan. Adapun tulang yang tidak berpasangan meliputi os ethmoidale, os sphenoidale, os frontale, dan vomer. Sedangkan tulang yang berpasangan ada maxilla, os nasale, os palatinum, os lacrimale, dan concha nasalis inferior. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nasus. Nasus terdiri dari nasus externus dan cavitas nasi. Pada gambar dapat dilihat nasus externus terbagi menjadi apex nasi, adik nasi, dan dorsum nasi. Nasus externus ini memperluas cavitas nasi menuju ke arah depan atau ke arah anterior dari regionus facialis dan memposisikan nares, sehingga nasus externus menghadap ke arah bawah. Pada nasus externus dilapisi oleh kulit yang mengandung granula sebasea dan meluas hingga vestibulum nasi. Pada dorsum nasi, terutama di bagian tulangnya, nasus externus berhubungan dengan cranium oleh os nasale, maxilla, dan os frontalis sebagai penyangga. Sedangkan dorsum nasi bagian anterior beserta apex nasi dan ala nasi dibentuk oleh cartilaginous nasi lateralis, cartilago alaris major, cartilaginous alaris minoris, dan cartilago septinasi. Pada gambar permukaan tubuh ini juga dapat dilihat terdapat sulcus nasolabialis, sulcus alaris, dan angulus nasolabialis, di mana angulus nasolabialis pada masing-masing ras manusia itu berbeda-beda, sehingga dapat membentuk sudut antara rentang 90 sampai 115 derajat. Kavitas nasi terhubung dengan regionus facialis melalui nares dan nasofaring melalui coana. Nares merupakan apertura nasi anterior yang dibatasi oleh ala nasi, sedangkan coana merupakan apertura nasi posterior yang berbentuk oval yang dibatasi oleh lamina horizontalis osis palatini di bagian inferior, lamina medialis possessus pterygoidea di bagian lateral dan superiornya, vomer di bagian medial dan superiornya, dan corpus osis sphenoidale di bagian posteriornya. Pada gambar dapat dilihat tiap kavitas nasi terdapat dasar, atap, dinding medial, dan dinding lateral. Atap kavitas nasi dibentuk oleh lamina tubosa osis ethmoidalis, kemudian berlanjut ke anterior, berurutan dibentuk oleh spina nasalis osis frontalis dan os nasale, serta possessus lateralis cartilago septinasi dan cartilago alaris major. Dasar dari kavitas nasi tampak lebih lebar daripada bagian atapnya. Dasar kavitas nasi dibentuk oleh jaringan lunak nasus externus dan lamina horizontalis osis palatini. Pada dinding lateral kavitas nasi dibentuk oleh labyrinthus ethmoidalis dan processus uncinatus, lamina perpendicularis osis palatini,
lamina medialis processus pterygoidi, osis sphenoidalis, os lacrimalis, nasila, serta concha nasalis inferior. Dinding kavitas nasi bagian lateral terdapat 3 lengkungan tulang bertingkat yang disebut dengan concha nasalis, sehingga terbentuk 4 saluran udara, yaitu meatus nasi dan recessus sphenoethmoidalis. Selain itu, pada kavitas nasi terdapat foramen sphenopalatinium yang dapat ditemukan pada dinding posterolateral meatus nasi superior. Foramen ini dilalui oleh arteria sphenopalatina yang merupakan cabang dari arteria maxillaris, nervus nasopalatinus, dan ujung terminal arteria palatina mayor. Selain itu, terdapat foramina pada dinding lateral kavitas nasi yang dilalui oleh rami nasalis interni nervus infraorbitalis yang merupakan cabang dari nervus maxillaris, kemudian rami alaris arteria nasalis yang merupakan cabang dari arteria facialis, rami nasalis inferioris nervus palatinus mayor yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Selain itu, pada dasar kavitas nasi juga terdapat kanalis incisivus yang dilalui oleh nervus nasopalatinus dan ujung terminal dari arteria palatina mayor. Kavitas nasi dipisahkan oleh septum nasi yang secara langsung membentuk dinding medial, di mana septum nasi ini dilapisi oleh mukosa. Septum nasi terletak pada planum medianum tubuh. Septum nasi dibentuk oleh cartilago septi nasi, vomer, lamina perpendicularis osis ethmoidalis, os nasale, crista nasalis osis sphenoidalis, dan crista nasalis osis palatini. Pada gambar dapat kita lihat dinding lateral kavitas nasi terdapat concha nasalis superior, concha nasalis medius, dan concha nasalis inferior, serta dapat ditemukan meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan juga meatus nasi inferior. Selain itu, dapat juga ditemukan recessus sphenoethmoidalis dan juga ductus nasolacrimalis. Di sini, meatus nasi inferior pada gambar terletak di antara concha nasalis inferior dan dasar kavitas nasi. Sedangkan meatus nasi medius terletak di antara concha nasalis inferior dan concha nasalis medius. Untuk meatus nasi superior terletak di antara concha nasalis medius dan concha nasalis superior. Sedangkan recessus sphenoethmoidalis terletak di antara concha nasalis superior dan atap kavitas nasi. Concha nasalis ini memperluas permukaan kontak di antara jaringan dinding lateral kavitas nasi dengan udara yang dihirup. Umumnya ductus nasolacrimalis dan apertura sinus paranasalis terhubung ke kavitas nasi melalui meatus nasi ini. Kavitas nasi ini terbagi menjadi 3 regiones, yaitu vestibulum nasi, regio respiratoria, dan juga regio olfaktoria. Pada pemeriksaan fisik dengan menggunakan spekulum hidung, kita dapat mengobservasi kavitas nasi dan melihat struktur di dalamnya, meliputi concha nasalis medius, concha nasalis inferior, meatus nasi medius, dan juga meatus nasi inferior. Bagian anterior dari kavitas nasi atau yang disebut dengan vestibulum nasi dilapisi oleh kulit yang merupakan lanjutan dari nasus externus. Di sini berisi fibrisi atau folikel rambut yang berperan dalam menyaring debu yang masuk bersama dengan udara yang dihirup. Kemudian di bagian posterior kavitas nasi itu dilapisi oleh tunika mucosa nasalis. Tunika mucosa nasalis ini meluas hingga nasofaring di bagian posterior, sinus paranasalis di superior dan lateral, kemudian sulcus lacrimalis dan conjunctiva di bagian superiornya. 2/3 inferior dari tunika mucosa nasalis ini merupakan regio respiratoria, di mana pada regio ini tunika mucosa nasalis merupakan tunika mucosa respiratoria yang banyak mengandung sel goblet dan neurovaskular. Umumnya, anastomosis arteriovenosus banyak ditemukan pada concha nasalis medius dan juga concha nasalis inferior. Di sini peran dari regio respiratoria merupakan untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam kavitas nasi. Sepertiga superior tunika mucosa nasalis merupakan regio olfaktoria.
Pada gambar ditunjukkan oleh daerah yang berwarna biru, di mana di interior lamina tubosa, terutama di konka nasalis superior dan juga septumnasi bagian superior. Pada region ini terdapat reseptor olfaktor yang berperan dalam indera penghidu. Di sini serabut-serabut nervus olfaktorius keluar dari lamina tubosa, kemudian membentuk bulbus olfaktorius untuk menuju ke dalam sistema nervosum centrale. Pada gambar dapat kita lihat vaskularisasi intravenous. Di sini dapat kita temukan lokus Kisselbasi yang dibentuk oleh 4-5 arteria yang meliputi arteria ethmoidalis anterior dan juga arteria ethmoidalis posterior yang merupakan cabang dari arteria ophthalmica. Kemudian ada juga arteria spenopalatina yang merupakan cabang dari arteria maxillaris, arteria palatina mayor yang merupakan cabang dari arteria maxillaris, dan juga ramus septinasi arteria labialis superior yang merupakan cabang dari arteria facialis. Untuk arteria ethmoidalis anterior dan juga arteria ethmoidalis posterior serta arteria spenopalatina nanti akan berjalan ke arah anterior dan membentuk atau bercabang membentuk ramus septalis dan lateralis. Untuk pembuluh darah pada regio cavitas nasi, terutama pada lokus Kisselbasi, dapat menyebabkan epistasis atau kondisi darah keluar dari hidung. Nah, kondisi epistasis ini sering disebabkan oleh trauma, infeksi, hipertensi, alergi, gangguan pembekuan darah, dan kekeringan pada mukosa. Aliran darah vena pada cavitas nasi menuju plexus venosus submucosalis, baru kemudian menuju vena spenopalatina, vena facialis, dan vena ophthalmica. Plexus venosus submucosalis ini berperan dalam termoregulasi udara yang memasuki cavitas nasi. Inovasi nasus meliputi nervus olfaktorius, cabang-cabang nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris, serta nervus facialis. Untuk nervus olfaktorius itu untuk indera penghidu, kemudian cabang-cabang nervus ophthalmicus yang memberikan sensasi umum itu meliputi nervus ethmoidalis anterior dan juga nervus ethmoidalis posterior yang nantinya akan menyerupai bagian anterior superior nasus. Kemudian, cabang-cabang nervus maxillaris yang memberikan sensasi umum meliputi rami nasalis posterioris superioris medialis, rami nasalis posterioris superioris lateralis, rami nasalis posterioris superioris inferioris, serta nervus nasopalatinus. Cabang nervus facialis yang mengandung serabut parasimpatikum akan bersinap dulu di ganglion pterygopalatinum. Sedangkan serabut parasimpatikum dari T1 akan menuju ganglion cervicale laterale, baru kemudian bergabung dengan nervus facialis. Setelah itu, nervus facialis yang mengandung serabut parasimpatikum ini akan bersinap di ganglion pterygopalatinum. Kemudian, serabut-serabut parasimpatikum dan parasimpatikum yang berasal dari nervus facialis ini nanti akan bergabung dengan nervus maxillaris menuju cavitas nasi. Fungsi dari parasimpatikum ini akan mengatur motorik glandula pada tunika mukosa nasalis, sedangkan simpatikum nanti akan mengatur aliran darah. Kemudian untuk aliran limfatikus pada nasus ini nanti akan menuju nodi limfatici submandibularis, kemudian nodi limfatici cervicalis profundi, termasuk dari sinus paranasalis dan juga nodi limfatici retropharyngealis. Pada gambar dapat kita lihat sinus paranasalis di bagian atas, sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus sphenoidalis, dan cellula ethmoidalis. Sinus paranasalis ini dilapisi oleh tunika mucosa respiratoria dan dipersarafi oleh nervus trigeminus. Sinus paranasalis ini akan membuka ke dalam kavitas nasi melalui meatus nasi. Pada gambar dapat kita lihat sinus frontalis. Sinus frontalis ini merupakan ruang pada os frontale
yang nanti akan bermuara ke meatus nasi medius melalui ductus spontonasalis yang terhubung dengan infundibulum ethmoidale yang nantinya akan menuju hiatus semilunaris dulu. Kemudian sinus frontalis ini dinervasi oleh nervus supraorbitalis yang merupakan cabang dari nervus ophthalmicus. Selanjutnya adalah selula ethmoidalis, di mana selula ethmoidalis ini mengisi labyrinthus ethmoidalis dan terbagi menjadi selula ethmoidalis anterioris, selula ethmoidalis medii, dan selula ethmoidalis posterioris. Selula ethmoidalis anterioris nanti bermuara ke meatus nasi medius melalui infundibulum ethmoidalis. Sedangkan selula ethmoidalis medii bermuara ke meatus nasi medius secara langsung. Kadang selula ethmoidalis medii ini disebut juga bula ethmoidalis. Selula ethmoidalis posterior bermuara ke meatus nasi superior. Selula ethmoidalis ini umumnya dinervasi oleh nervus nasus ciliaris yang merupakan cabang dari nervus ophthalmicus. Berikutnya adalah sinus maxillaris. Sinus maxillaris merupakan sinus paranasalis yang terbesar yang dibentuk oleh osigomatikum pada bagian apexnya, kemudian bagian inferior dari dasar kavitas nasi untuk bagian nasisnya, dasar orbital untuk atapnya, dan masilla untuk dasar dari sinus maxillaris. Ostia sinus maxillaris bermuara ke meatus nasi medius melalui hiatus semilunaris. Sinus maxillaris ini dinervasi oleh nervus alveolaris superior anterior, nervus alveolaris superior medius, nervus alveolaris superior posterior yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Sinus maxillaris ini juga disuplai oleh arteri palatina mayor. Kemudian selanjutnya sinus sphenoidalis. Pada sinus sphenoidalis ini dapat ditemukan pada os sphenoidale yang kemudian nanti bermuara ke recessus sphenoethmoidalis. Sinus sphenoidalis ini diinervasi oleh nervus ethmoidalis posterior dan disuplai oleh arteria ethmoidalis posterior. Kavitas pharyngeus dibagi menjadi 3, yaitu pars nasalis, pars oralis, dan pars laryngea. Paring dari dalam keluar dilapisi oleh tunika mukosa, tunika fibrosa, tunika muscularis, dan tunika fascia. Di mana tunika mukosa ini merupakan lanjutan dari tuba auditiva, cavitas oris, cavitas nasi, dan cavitas laringis. Sedangkan tunika fibrosa ini membentuk fascia pharyngobacillaris yang berfungsi mempertahankan bentuk faring. Untuk tunika muscularis nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian untuk tunika fascia ini terdiri dari fascia bucopharyngealis dan juga fascia pharyngobacillaris. Fascia bucopharyngealis ini lebih tipis, nanti akan melapisi sisi luar tunika muscularis pharyngis. Sedangkan fascia pharyngobacillaris lebih tebal, membentuk permukaan dalam. Fascia bucopharyngealis dan juga fascia pharyngobacillaris nanti akan menyatu di bagian superior sehingga tampak lebih tebal. Paring ini berperan dalam proses bernapas dan menelan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faring. Faring ini menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris di dalam regionis cavitis menuju laring dan esofagus. Faring ini dimulai dari basis kranii sampai tepi inferior cartilago cricoidea atau setinggi vertebra cervicalis ke-6. Adapun panjang dari faring ini adalah 12 cm dengan diameternya adalah 1,5 cm dan pada saat terbuka itu bisa mencapai 5 cm. Faring itu berhubungan dengan organ-organ sekitarnya atau struktur di sekitarnya. Ke arah lateral, faring berhubungan dengan processus styloideus dengan musculi pterygoideus medialis, kemudian berhubungan dengan vagina aortica, glandula tiroidea, dan tuba auditiva. Ke arah posterior, faring berhubungan dengan lamina prevertebralis fascia cervicalis dan musculi prevertebralis cervicalis teratas. Faring dipisahkan dari kolumna vertebralis oleh spasium retropharyngeum. Sedangkan ke arah anterior, faring berhubungan dengan kavitas nasi, kavitas oris, dan laring. Ke arah superior, faring berhubungan dengan corpus ossis sphenoidalis dan pars bacillaris ossis occipitalis.
Ke arah inferior, faring berhubungan dengan esophagus. Kita akan membahas tentang pars nasalis pharynx atau dikenal juga dengan nasofaring atau epifaring. Pars nasalis pharynx ini pada gambar dapat dilihat terhubung dengan kavitas nasi melalui koanal, di mana terletak di atas palatum mole. Tonsilla pharyngealis dapat ditemukan pada dinding posterior pars pharynx. Kita lihat pada dinding lateral dari pars nasalis pharynx terdapat ostium pharyngeum tuba auditiva. Ostium pharyngeum tuba auditiva ini berada di posterior dari concha nasalis inferior dan septum nasi atau di superior dari palatum mole. Kemudian pada pars nasalis pharynx juga dapat kita lihat pada bagian atapnya ditemukan fornix pharynx. Pada fornix pharynx ini terdapat lipatan yang disebut dengan plica salpingopalatina, plica salpingopharyngea, dan torus levatorius di sekitar torus tubarius. Torus tubarius ini merupakan peninggian dari tuba auditiva. Sedangkan torus levatorius merupakan lipatan disebabkan oleh musculus levator veli palatini yang turun dari ostium pharyngeum tuba auditiva menuju ke palatum mole. Umumnya, torus levatorius ini akan terlihat saat palatum terangkat. Untuk plica salpingopharyngea itu disebabkan oleh musculus salpingopharyngeus. Kemudian terdapat juga recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus ini akan meluas ke posterior dan lateral dari torus tubarius di antara musculus longus capitis dan musculus levator veli palatini. Pars oralis pharynx pada gambar dapat kita lihat itu dimulai dari palatum mole hingga margo superior epiglottis. Pars oralis pharynx juga dikenal sebagai orofaring atau mesofaring. Pars oralis pharynx ini berhubungan dengan cavitas thorax melalui isthmus faucium, di mana isthmus faucium ini dibatasi oleh palatum mole di bagian superiornya, radix lingua di bagian inferior, arcus palatopharyngealis dan arcus palatoglossus di bagian lateral. Di sekitar isthmus faucium dikelilingi oleh tonsilla pharyngealis di sebagian superiornya, tonsilla palatina di bagian lateral, dan tonsilla lingualis di bagian inferiornya. Untuk sekitar dinding isthmus faucium, terutama di dinding lateralnya, dapat ditemukan fauces, di mana fauces ini dibentuk oleh arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Arcus palatoglossus itu dibentuk oleh musculus palatoglossus, sedangkan arcus palatopharyngeus itu dibentuk oleh musculus palatopharyngeus. Sehingga daerah ini disebut dengan sinus tonsillaris. Umumnya sinus tonsillaris diisi oleh tonsilla palatina. Kemudian proses perubahan dari isthmus faucium ini penting, terutama saat proses menelan maupun proses bernapas, di mana ketika menahan cairan atau benda padat di dalam cavitas oris, maka isthmus faucium akan tertutup oleh cekungan palatum mole, kemudian terjadi peninggian dorsum lingua dan pergerakan arcus palatoglossus serta arcus palatopharyngeus ke daerah medial. Sehingga hal ini memungkinkan seorang bernapas saat mengunyah ataupun memanipulasi bahan makanan di dalam cavitas oris. Sedangkan pada saat menelan, isthmus faucium ini akan terbuka, sehingga palatum akan terelevasi, cavitas laringes akan terbuka, dan makanan atau cairan yang mengarah ke esofagus nanti akan bisa berjalan ke arah esofagus. Seseorang mungkin tidak dapat menelan pada saat bersamaan karena tratus respiratorius akan tertutup dari dua sisi, yaitu pada bagian isthmus pharyngeum maupun pada bagian laringnya. Pars laryngea pharynx atau juga dikenal dengan laryngofaring atau hipofaring dimulai dari margo superior epiglottis hingga margo superior esophagus setinggi vertebra cervicalis ke-6. Di bagian inferior, pars laryngea pharynx terhubung dengan adytus larynx, sedangkan di bagian anterior terhubung dengan sepasang valicula epiglottica. Kemudian terdapat pula recessus piriformis, di mana fungsi dari recessus piriformis ini mengarahkan bolus makanan atau cairan dari kavitas oris yang terangkat menuju esofagus. Recessus piriformis ini terletak di antara membrana tiroidea dan cartilago tiroidea di sebelah lateralnya. Kemudian plica
ari epiglottika, cartilago arytenoidea dan cartilago cricoidea di sebelah medialnya. Di bawah mukosa dari recessus piriformis terdapat cabang nervus laryngis internus, arteri laryngea superior, dan vena laryngea superior. Sehingga pada permukaan mukosa recessus piriformis ini akan terdapat tonjolan disebut dengan plica nervi laryngi. Untuk tunica muscularis pharyngis dibagi menjadi dua berdasarkan orientasi serat ototnya, yaitu musculus constrictoris pharyngis dan musculus longitudinalis pharyngis, di mana musculus constrictoris pharyngis itu meliputi musculus constrictor pharyngis superior, musculus constrictor pharyngis medius, dan juga musculus constrictor pharyngis inferior. Musculus constrictor pharyngis ini mempunyai titik-titik pelekatan pada osius dan kartilago di bagian anteriornya, dan kemudian meluas ke posterior dan saling tumpang tindih dari atas ke bawah, serta di tengah-tengahnya nanti akan membentuk rape pharyngis. Muskuli ini dibungkus oleh fascia bucopharyngealis dan dibatasi oleh fascia pharyngobasilaris. Ketika muskulus constrictor pharyngis berkontraksi secara berurutan dari atas ke bawah, seperti pada kondisi menelan, muskuli tersebut menggerakkan bolus makanan melalui faring menuju ke dalam esofagus. Keseluruhan dari muskulus constrictor pharyngis ini dinervasi oleh nervus vagus. Di antara muskuli constrictoris pharyngis terdapat jalur-jalur penting untuk muskuli dan jaringan neurovaskular di sekitarnya. Contohnya, di antara muskulus constrictor pharyngis superior dan basis cranii dilewati oleh musculus levator veli palatini, tuba auditiva, dan arteri palatina ascendens. Kemudian di antara musculus constrictor pharyngis superior dan juga musculus constrictor pharyngis medius dilewati oleh nervus glossopharyngeus dan musculus stylopharyngeus. Kemudian di antara musculus constrictor pharyngeus medius dan musculus constrictor pharyngis inferior dilewati oleh nervus laryngeus interna dan arteri laryngea superior. Kemudian di antara musculus constrictor pharyngis inferior dan esofagus dilewati oleh nervus laryngeus recurrens dan arteri laryngea inferior. Musculus longitudinalis pharyngis meliputi musculus stylopharyngeus, musculus salpingopharyngeus, dan musculus palatopharyngeus. Umumnya muskuli longitudinalis pharyngis ini diinervasi oleh nervus vagus, kecuali pada musculus stylopharyngeus yang diinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Umumnya fungsi dari muskuli longitudinalis pharyngis ini adalah untuk mengangkat faring. Bagian superior dari faring itu akan disuplai oleh cabang arteri carotis externa yang meliputi arteri palatina ascendens, arteri maxillaris, arteri lingualis, ramus tonsillaris, arteri facialis, arteri palatina descendens, dan arteri pharyngica ascendens. Kemudian bagian inferior faring nanti akan disuplai oleh cabang truncus thyrocervicalis yang meliputi arteri thyroidea inferior. Untuk aliran darah vena pharyngealis nanti akan menuju flexus pterygoideus, vena facialis, dan vena jugularis interna. Kemudian untuk aliran limfatikusnya nanti akan menuju nodi limfatici cervicalis profundus. Untuk inervasi faring itu akan membentuk flexus nervosum pharyngeum, di mana flexus nervosum pharyngeum ini dibentuk dari serabut dari nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan serabut vas sympathicum dari ganglion cervicalis superior. Laring terletak di sebelah anterior, di mana pada bagian posterior laring terhubung dengan vas laringea faring, fascia vertebralis, musculus prevertebralis, dan corpus vertebral cervicalis kedua sampai ke-6. Untuk sebelah lateral, laring terhubung dengan vagina carotica, musculus infrahyoidea, musculus sternocleidomastoideus, dan glandula tiroidea. Laring ini menghubungkan faring dengan trachea dengan panjang laring kurang lebih 5 cm. Laring tersusun atas cartilaginous laryngis
yang terdiri atas cartilaginous berpasangan dan juga cartilaginous tunggal. Di mana cartilaginous berpasangan ini contohnya adalah cartilago arytenoidea, cartilago corniculata, dan cartilago cuneiformis. Sedangkan untuk cartilaginous tunggal meliputi cartilago cricoidea, cartilago thyroidea, dan epiglottis. Aditus laringis menghubungkan kavitas faringis dan kavitas laringis, di mana kavitas laringis ini dibagi menjadi vestibulum laringis, ventriculus laringis, dan kavitas infraglotika. Untuk muskulus laringis ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu muskulus ekstrinsik dan intrinsik. Pada gambar dapat kita lihat cartilago thyroidea, di mana cartilago thyroidea ini merupakan cartilago terbesar yang memiliki lamina sinistra dan lamina dextra, di mana kedua lamina ini nanti akan menyatu di bagian anteriornya. Selain itu dapat ditemukan prominensia laringea atau Adam's apple yang tampak lebih jelas pada laki-laki. Kemudian yang kedua adalah cartilago cricoidea. Cartilago cricoidea terletak setinggi vertebra cervicalis ke-6 dan di bagian arcus cartilaginous cricoidea dapat diraba dari luar. Pada margo inferior cartilago cricoidea ini merupakan batas akhir dari faring dan laring, serta permulaan esophagus dan trakea. Untuk margo inferior cartilago cricoidea ini dihubungkan dengan cicit pertama trakea melalui ligamentum cricotracheale. Kemudian ke arah lateral, cartilago cricoidea ini bersendi dengan cornu inferius cartilago thyroidea. Yang ketiga adalah epiglottis. Di sini pada gambar ditunjukkan bentuk dari epiglottis yang menyerupai seperti daun dan umumnya sebagian besar tertutup oleh mukosa. Ujung dari epiglottis yang berbentuk tangkai atau disebut dengan petiolus epiglottitis melekat pada aspectus posterior cartilago thyroidea melalui ligamentum thyroepiglotticum. Kemudian epiglottis ini terletak di posterior radix lingua dan corpus osioideum di anterior aditus laringis. Untuk yang selanjutnya dapat kita observasi adalah cartilago arytenoidea. Di sini cartilago arytenoidea membentuk persendian dengan lamina cartilago cricoidea. Di sini pada gambar kita dapat lihat cartilago thyroidea memiliki lamina sinistra dan lamina dextra yang menyatu di bagian anteriornya. Samping itu juga kita dapat melihat prominensia laringea atau Adam Apples yang membentuk sudut 90-120 derajat yang lebih jelas pada laki-laki. Umumnya pada laki-laki itu membentuk sudut sampai 90 derajat, sedangkan pada perempuan membentuk sudut sampai 120 derajat. Kemudian di superior dari prominensia laringea terdapat incisura thyroidea superior yang memisahkan kedua lamina destra maupun sinistra. Kemudian juga didapatkan incisura thyroidea inferior yang tidak terlalu jelas. Kemudian terdapat juga cornus superius dan juga cornus inferius di bagian lateral dari cartilago thyroidea. Cornus superius ini berhubungan dengan ligamentum thyroidium laterale yang berakhir ke posterior cornu majus osioideum. Kemudian di sisi lateral juga kita lihat linea obliqua yang merupakan tempat perlekatan muskuli sternothyroideus, musculus thyroioideus, dan musculus constrictor pharyngis inferior. Linea obliqua ini berlanjut menjadi tuberculum thyroideus superius dan juga tuberculum thyroideum inferius. Kemudian gambar berikutnya adalah cartilago cricoidea, di mana cartilago cricoidea ini berbentuk seperti cincin. Terdapat arcus cartilaginis cricoidea yang merupakan bagian yang sempit dan juga lamina cartilaginis cricoidea yang merupakan bagian yang lempeng. Pada bagian superior dari cartilago cricoidea ini terdapat fascies articularis arytenoidea untuk berartikulasi dengan cartilago arytenoidea. Kemudian terdapat juga fascies posterior lamina cartilaginis cricoidea yang melekat dengan musculus cricoarytenoideus posterior. Terdapat juga fascies articularis thyroidea untuk berartikulasi dengan cartilago thyroidea.
Selanjutnya adalah epiglotis. Epiglotis ini pada bagian permukaan yang berbentuk daun, terdapat cekungan-cekungan yang merupakan tempat glandula dan juga terdapat ostia yang merupakan tempat keluar masuknya pembuluh darah maupun saraf. Kemudian, pada bagian ujung yang berbentuk tangkai itu disebut petiolus epiglotidis, itu melekat pada ospektus posterior cartilago thyroidea. Epiglotis ini menyangga plika epiglotika dan berfungsi sebagai pintu yang menerima bolus makanan sewaktu menelan, kemudian mengarahkan bolus tersebut ke arah lateral menuju recessus piriformis dan menuju pars laryngea faring. Pada gambar dapat kita lihat cartilago arytenoidea, di mana cartilago arytenoidea ini berbentuk seperti piramid segitiga dan mempunyai apeks di bagian superiornya serta basis di bagian inferiornya. Bagian apeks dari cartilago arytenoidea ini menyangga cartilago corniculata, sedangkan pada bagian basisnya terdapat processus vocalis ke arah anterior, yang merupakan tempat melekatnya ligamentum focale, dan juga terdapat eee, processus muscularis ke arah lateral yang merupakan tempat melekatnya musculus cricoarytenoideus lateralis dan juga musculus cricoarytenoideus posterior. Pada fases medial cartilago arytenoidea ini tertutup mukosa laring, sedangkan pada fases posteriornya melekat musculus arytenoideus transversus. Pada fases anterolateral dari cartilago arytenoidea ini memberi pelekatan pada musculus vocalis, musculus thyroarytenoideus, dan ligamentum vestibulare atau juga disebut dengan ligamentum ventriculare. Selanjutnya adalah cartilago corniculata. Cartilago corniculata ini tampak seperti nodulus yang melekat pada apeks cartilago arytenoidea dan terletak di dalam plika epiglotika. Untuk cartilago cuneiformis ini jarang ada. Jika ada pun bentuknya seperti batang di dalam plika epiglotika di depan cartilago corniculata. Artikulasio yang paling penting pada laring meliputi artikulasio cricotiroideus dan artikulasio cricoarytenoideus, di mana artikulasio cricotiroideus merupakan sendi sinovial antara cartilago cricoidea dan cornu inferius cartilago thyroidea. Gerakan utama dari artikulasio ini adalah rotasi cartilago thyroidea mengitari sumbu horizontal yang melalui kedua artikulasio cricotiroideus, baik yang destra maupun yang sinistra. Hal ini memungkinkan gerakan meluncur untuk cartilago tersebut. Artikulasio cricoarytenoideus ini merupakan sendi sinovial antara margo superior lamina cartilago cricoidea dengan basis cartilago arytenoidea. Hal ini memungkinkan terjadinya rotasi melalui sumbu vertikal sehingga processus vocalis mengarah ke lateral ataupun ke medial sehingga dapat membuka maupun menutup prima glotidis. Ligamenta pada laring meliputi yang pertama adalah membrana tiroidea. Di sini pada gambar dapat dilihat membrana tiroidea menghubungkan cartilago tiroidea dengan margo superior osioidium. Pada membrana ini terdapat corpus adiposum preepigloticum. Sedangkan pada bagian medial dari membrana ini tampak menebal dan membentuk ligamentum thyroidium medianum. Membrana ini ditembus oleh nervus laryngeus internus dan arteri maupun vena laryngea superior di kedua sisinya. Kemudian pada bagian batas posterior dari membrana tiroidea mengalami penebalan membentuk ligamentum thyroidium lateralis yang menghubungkan cornu superior cartilago thyroidea dengan cornu majus osioidium. Selain itu, dapat juga ditemukan pada batas posterior membrana tiroidea, yaitu terdapat cartilago triticea. Selanjutnya adalah ligamentum vocalis yang terletak di antara cartilago thyroidea di bagian anterior dan cartilago arytenoidea di bagian posterior. Ligamentum vocalis ini merupakan batas superior dari conus elasticus. Selanjutnya adalah ligamentum cricothyroidium.
Ligamentum cricotyroideum ini terletak di antara arkus cartilago cricoidea dengan cartilago thyroidea serta cartilago arytenoidea. Pada bagian anterior dari ligamentum cricotyroideum ini disebut dengan conus elasticus yang melekat pada margo inferior cartilago thyroidea. Tepi bebas dari conus elasticus ini menebal membentuk ligamentum focale. Bagian posterior dari conus elasticus ini melekat pada processus vocalis cartilago arytenoidea. Selanjutnya adalah ligamentum vestibulare. Ligamentum vestibulare ini terletak di superior ligamentum focale di antara cartilago thyroidea di bagian anteriornya dan sisi anterior lateral cartilago arytenoidea untuk di bagian posteriornya. Ligamentum vestibulare ini tertutup secara longgar oleh plica vestibularis. Kemudian selanjutnya adalah ligamenta pada epiglotis. Ligamenta pada epiglotis ini meliputi ligamentum hyoepigloticum yang merupakan tempat untuk melekatnya epiglotis pada corpus osioidium. Kemudian epiglotis juga melekat pada ratix lingua melalui plica glossoepigloticum mediale. Kemudian epiglotis juga melekat pada paring melalui plica glossoepigloticum laterale. Kemudian ada juga epiglotis melekat pada cartilago thyroidea melalui ligamentum thyroepigloticum. Selain itu juga dapat ditemukan membrana quadrangularis yang membentuk basis plica aryepiglotica. Selanjutnya adalah ligamentum cricotracheale. Ligamentum cricotracheale ini menghubungkan cartilago cricoidea dengan cincin pertama trakea. Pada gambar ditunjukkan aditus laringis yang menghadap serum terutama ke arah posterior. Di anterior aditus laringis dibatasi oleh margo superior epiglotis dan plica aryepiglotica. Di inferior dan posterior aditus laringis dibatasi oleh plica interarytenoidea. Plica aryepiglotica mengandung musculus aryepigloticum dan cartilago corniculata, serta cartilago cuneiformis. Plica aryepiglotica menyebabkan bolus makanan mengarah ke arah lateral epiglotis dan menuju recessus piriformis dan mengarah ke arah esofagus. Kemudian penutupan dari aditus laringis ini bertujuan untuk mengamankan tatus respiratoris terhadap makanan atau benda asing yang masuk ke dalam laring. Untuk kavitas laringis ini dibagi menjadi vestibulum laringis, di mana vestibulum laringis dimulai dari aditus laringis sampai plica vestibularis. Vestibulum laringis ini di bagian anterior dibatasi oleh fasis posterior epiglotis dan pada sisinya oleh plica aryepiglotica dan plica interarytenoidea. Kemudian adalah ventriculus laringis. Ventriculus laringis terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Selanjutnya adalah sacculus laringis. Sacculus laringis ini merupakan diverticulum yang mengarah ke superior dari bagian anterior dari ventriculus laringis. Kemudian struktur selanjutnya dapat ditemukan di kavitas laringis adalah rima vestibuli. Rima vestibuli ini merupakan celah di antara plica vestibularis, di mana peranan dari rima vestibuli ini adalah melindungi bagian dari kavitas laringis, tapi tidak menghasilkan suara. Selanjutnya adalah glotis. Glotis adalah bagian dari kedua plica vokalis termasuk prosesus vokalis bersama dengan rima glotidis. Untuk plica vokalis itu sendiri dapat dilihat pada gambar. Di sini dapat bergerak dan terletak di inferior serta di medial dari plica vestibularis. Plica vokalis ini terbentang di antara sudut cartilago thyroidea di bagian anteriornya dan prosesus vokalis cartilago arytenoidea di bagian posteriornya. Pada plica vokalis ini berisi ligamentum vokalis dan musculus vokalis.
Kemudian selanjutnya adalah rima glottidis. Rima glottidis ini merupakan bagian tersempit dari kavitas laringis. Rima glottidis ini lebih lebar saat inspirasi dan lebih sempit saat ekspirasi. Pada saat inspirasi, kavitas laring tetap terbuka, lebar dan plika vokalis mengarah ke inferior dan merapat satu sama lain sehingga nantinya rima glottidis hanya tampak seperti sebuah celah. Rima glottidis ini terletak setinggi pertengahan sisi anterior dari kartilago tiroidea. Yang terakhir yang dapat kita temukan pada kavitas laringus adalah kavitas infraglottidis, di mana kavitas infraglottidis ini merupakan bagian terbawah dari kavitas laringis dari rima glottidis hingga trakea. Kavitas infraglottidis ini dibatasi oleh ligamentum cricotiroidea dan cartilago cricoidea pada facies medialisnya. Kemudian, apabila plika vokalis berdekatan satu sama lain, maka kavitas infraglottidis ini berbentuk kubah dengan atapnya dibentuk oleh konus elasticus. Penutupan laring terjadi akibat kontraksi muskulus pada 3 tempat, yaitu yang pertama, penutupan aditus laringis saat menelan, penutupan plika vestibularis yang menyebabkan udara di bawahnya terperangkap dan meningkatkan tekanan intratorakal. Di sini, contohnya adalah batuk, mengejan, niksi, dan defekasi. Kemudian penutupan plika vokalis yang dapat menghasilkan suara. Muskuli laringis terbagi menjadi dua kelompok, yaitu muskuli ekstensik laring dan muskuli intrinsik laring, di mana muskuli ekstensik laring itu membantu pergerakan laring secara keseluruhan. Muskuli ekstensik laring ini dibagi menjadi dua, yaitu muskuli depressoris dan muskuli levatoris. Muskuli depressoris meliputi musculus omohyoideus, musculus sternocleidomastoideus, dan musculus sternothyroideus. Sedangkan musculus levatoris itu meliputi musculus thyroideus, musculus stylohyoideus, musculus mylohyoideus, musculus digasticus, dan musculus sternopharyngeus, serta musculus sternothyroideus. Muskuli ekstensik laring ini membantu saat bernyanyi nada tinggi. Ketika respirasi, laring tidak bergerak ke arah vertikal, namun pada saat bernyanyi dengan nada tinggi, laring bergerak secara keseluruhan ke arah superior mendekati osioidium di samping plika vokalis memanjang. Selanjutnya adalah muskuli intrinsik laring. Secara umum, muskuli intrinsik laring dikelompokkan menjadi sphincter, tensor, adductor dan abductor, serta dilatator. Untuk sphincter di sini, aksi kombinasinya dapat menyebabkan penutupan aditus laringis. Sedangkan untuk tensor di sini untuk meningkatkan kekuatan suara. Abductor dan adductor di sini bertujuan untuk menutup dan membuka rima glottidis. Sedangkan untuk dilatator di sini adalah menurunkan kekuatan suara. Pada umumnya, muskuli intrinsik laring ini dipersarapi oleh nervus laryngeus lecaran dari nervus vagus, kecuali untuk nervus laryngeus superior yang nanti akan menyuplai untuk musculus cricotiroideus. Yang pertama, kita bahas dulu untuk kelompok yang adductor. Untuk yang adductor atau adusi ini umumnya akibat kontraksi dari musculus cricoarytenoideus lateralis yang menyebabkan tarikan processus muscularis ke anterior. Kemudian juga terjadi rotasi cartilago arytenoidea sehingga processus vokalis ke medial. Gerakan ini kemudian dikombinasikan dengan musculus arytenoideus transversus dan musculus arytenoideus obliquus sehingga menyebabkan tarikan cartilago arytenoidea bersama, kemudian udara terdorong melalui rima glottidis dan menyebabkan vibrasi ligamentum vokalis atau disebut juga dengan fonasi. Ketika ligamentum vokalis adusi, namun musculus arytenoideus transversus tidak berkontraksi, maka cartilago arytenoidea masih terpisah dan banyak udara yang melalui ligamentum vokalis. Peristiwa ini dapat dilihat pada saat posisi bersiul. Selanjutnya adalah kelompok abduksi atau adductor.
Ini diakibatkan oleh kontraksi dari musculus cricoarytenoideus posterior yang menarik processus muscularis ke arah posterior. Hal ini menyebabkan rotasi processus vocalis ke arah lateral dan melebarkan lima glotidis. Selanjutnya adalah kelompok tensor, di mana di sini adalah yang berperan adalah musculus cricotiroideus. Musculus cricotiroideus ini berkontraksi dan menarik kartilago tiroidea ke arah anterior dan inferior menuju arcus cartilago cricoidea, sehingga mengakibatkan peningkatan jarak prominensia laringia dengan cartilago arytenoidea. Karena ligamentum vocalis yang melekat pada aspektus posterior prominensia laringia, maka menyebabkan ligamentum vocalis menjadi panjang dan menebal, sehingga terjadinya peningkatan suara. Selanjutnya adalah kelompok sphincter, di mana pada kelompok ini terjadi kontraksi musculus cricoarytenoideus lateralis, musculus arytenoideus transversus, musculus arytenoideus obliquus, serta musculus aryepiglotticus. Kontraksi ini menyebabkan plika epiglotticum menyatu dan menarik kartilago arytenoidea menuju epiglotis, sehingga mengakibatkan aditus laringis menutup. Kondisi ini bersifat refleks sebagai respon adanya cairan atau partikel yang mendekati vestibulum laringis. Refleks ini bersifat sangat kuat dan dapat hilang apabila terjadi kesadaran menurun pada kondisi seperti tenggelam. Selanjutnya adalah kelompok dilatator. Di sini terjadi kontraksi musculus thyroarytenoideus yang dapat menyebabkan kartilago arytenoidea tertarik ke arah anterior menuju kartilago tiroidea, sehingga ligamentum vocale menjadi relaksasi dan menurunkan kekuatan suara. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana posisi laring selama kondisi tertentu. Yang pertama adalah kondisi selama respirasi tenang. Di sini ditunjukkan aditus laringis, vestibulum laringis, rima vestibuli, dan rima glotidis terbuka, sedangkan kartilago cricoidea abdusi dan rima glotidis berbentuk triangular. Sedangkan yang kondisi kedua adalah selama inspirasi pasa. Di sini kartilago arytenoidea mengalami rotasi lateral, terutama oleh gerakan musculus cricoarytenoideus posterior, sehingga plika vocalis terabduksi dan rima glotidis melebar atau membentuk rhomboid shape. Kemudian pada saat bicara, di sini pada saat berbicara mencakup beberapa kondisi, yaitu yang pertama adalah expirasi udara dari pulmo oleh diafragma, musculi abdominalis, dan musculi intercostalis. Kemudian terjadi fonasi terhadap plika vocalis. Tegangan dan posisi plika vocalis dikontrol oleh kontraksi musculi laringis. Kemudian resonansi dan artikulasi di dalam kavitas nasi, kavitas oris, dan faring dibantu oleh musculi labialis, musculi lingualis, dan musculi palatini. Selama fonasi ini, kartilago arytenoidea dan plika vocalis teradusi dan udara didorong melalui rima glotidis yang tertutup. Akibatnya, plika vokalis bergetar satu sama lain dan menghasilkan suara. Suara kemudian akan dimodifikasi oleh kavitas oris, kavitas nasi, maupun faring. Tegangan pada plika vokalis disesuaikan oleh musculi vokalis dan musculus cricotiroideus. Kemudian kondisi berikutnya adalah selama penutupan laring. Selama penutupan laring terjadi udara tertahan di dalam kavitas torakis, mana tujuan dari penahanan ini adalah menstabilkan trunkus atau bagian dari mekanisme peningkatan tekanan intraabdominal. Pada gambar ditunjukkan selama penutupan laring ini, rima glotidis, rima vestibuli, dan bagian inferior vestibuli laringis menutup sepenuhnya, sehingga tractus respiratorius tertutup sepenuhnya juga. Kemudian selanjutnya adalah kondisi saat menelan.
Di sini di gambar ditunjukkan, rima glottidis vestibulum laringis tertutup, kemudian laring bergerak ke superior dan anterior, sehingga epiglottis menuju cartilago arytenoidea dan menutup aditus laringis. Selain itu, esofagus terbuka sehingga menyebabkan makanan atau bolus makanan tersebut masuk ke dalam esofagus melalui recessus piriformis. Laring mendapatkan suplai darah dari arteria laringia superior dan arteria laringia inferior. Kedua arteria ini merupakan cabang dari tiroidia superior. Arteria laringia superior menyertai nervus laryngeus internus, kemudian menembus membrana tirohioidea dan berjalan ke arah inferior dan ditutupi oleh recessus piriformis. Sedangkan arteria laringia inferior menyertai nervus laryngeus recurrens di posterior articulatio cricotiroidea, kemudian berjalan ke superior dan ditutupi oleh musculus constrictor pharyngeus inferior. Untuk venanya, berjalan bersama dengan arterianya. Aliran vena menuju vena laringia superior dan vena laringia inferior. Kemudian untuk vena laringia superior nanti akan bermuara ke vena jugularis interna. Sedangkan vena laringia inferior nanti akan bermuara ke vena tiroidea inferior dan berakhir di vena brachiocephalica. Laring diinervasi oleh nervus laryngeus superior dan nervus laryngeus recurrens yang merupakan cabang dari nervus vagus. Kedua nervus ini membawa serabut motorik maupun sensorik. Untuk nervus laryngeus superior ini berasal dari ganglion vagalis inferior, kemudian berjalan turun ke bawah dan memberi cabang menjadi ramus externus dan ramus internus. Sedangkan nervus laryngeus recurrens ini membawa serabut motorik dan sensorik. Untuk serabut motoriknya itu untuk musculus intersi laring, kecuali untuk musculus cricotiroideus. Sedangkan untuk sensoriknya adalah untuk menyuplai kavitas laringis. Nervus laringis recurrens sinistra berasal dari bagian dalam toraks, sedangkan nervus laringeus recurrens dextra berasal dari pangkal leher. Kedua nervus ini secara umum berjalan naik ke regiones cervicalis di dalam celah di antara esofagus dan trakea, kemudian memasuki laring. Untuk aliran limfatikusnya, eh, aliran limfatikus laring ini menuju nodi lymphatici cervicalis profundi.